Pernah nggak sih udah makan sehat, istirahat cukup, olahraga juga oke, tapi tiba-tiba pas dicek, boom, tensi 180, mendadak tinggi, bikin panik. Pernah nggak? Dalam data prevalensi penyebab kematian di Indonesia akibat penyakit tidak menular, penyakit hipertensi menempati posisi teratas dalam kurva data. Dalam data terlihat penyakit hipertensi yang menyebabkan kematian cukup meningkat sejak tahun 2013. Data ini menjadi rujukan yang menggambarkan masih tingginya kematian pasien yang diakibatkan penyakit tidak menular. Nah, hal ini kayak yang dialami pasien saya, sebut saja Pak R ya, umur 40 tahun, nggak ada riwayat hipertensi sebelumnya. Dan pagi itu, dia ngerasa pusing banget, lehernya tegang, dan jantung berdebar. Kemudian dia ke puskesmas. Tensinya ternyata 190/110. Pertanyaannya, kok bisa? Nah, hari ini kita akan bahas tuntas kenapa sih tensi bisa naik mendadak, padahal sebelumnya nggak ada. Apa penyebabnya, itu yang penting kan, dan gimana kita bisa antisipasi supaya nggak kaget kayak Pak R tadi. Pertama, kita harus bisa membedakan tensi tinggi itu bukan cuma karena hipertensi kronis, tapi bisa juga karena respon tubuh yang mendadak. Biasanya kita sebut dengan krisis hipertensi. Ada dua tuh, hipertensi urgency dan hipertensi emergency. Tapi sebelum saya bahas itu, teman-teman harus tahu basicnya. Tekanan darah itu dipengaruhi oleh 3 hal. Detak jantung kita, volume darah di dalam tubuh, serta kekakuan pembuluh darah. Dan ketiga hal tadi, detak jantung, volume darah, dan kekakuan atau kelenturan pembuluh darah, ini bisa berubah dalam hitungan detik dan menit, yang mana bisa menyebabkan tensi naik mendadak. Nah, kalau masih bingung, coba deh bayangin kamu lagi telat, dikejar deadline, stres banget. Tubuhmu mencoba ngelepas rilis hormon adrenalin dan kortisol, yaitu hormon stres. Boom, pembuluh darah menyempit atau vasokonstriksi, jantung berdebar. Tiba-tiba auto naik tuh tensi. Mirip kayak harga cabai waktu lebaran. Padahal sebelumnya nggak ada apa-apa, langsung naik pas lebaran. 5 penyebab mendadak yang sering kejadian tensi itu langsung naik tinggi. Jadi, apa sih yang bikin tensi kita naik tiba-tiba? Saya mau nyebutkan, sebenarnya ada lebih sih, tapi 5 dulu deh penyebab yang didukung oleh jurnal kesehatan. Yang pertama ada stres emosional akut. Siapa di sini sering kelihatannya? Nah, studi dari banyak jurnal hipertensi itu bilang stres kita ini bisa meningkatkan tekanan darah secara signifikan. Jadi kalian kudu hati-hati kalau stres. Nah, yang kedua nih, konsumsi kafein di dalam kopi atau teh yang berlebihan, garis bawahi yang berlebihan, atau energy drink yang berlebihan, ini ternyata efek stimulan di dalam kandungan kopi, energy drink yang lain ini meningkatkan kontraksi jantung dan vasokonstriksi pembuluh darah kita, atau pembuluh darahnya menjadi menyempit. Tapi sifatnya hanya sementara. Yang ketiga, sleep deprivation alias begadang, alias juga kurang tidur. Ternyata kurang tidur yang kita alami ini bikin saraf simpatik overaktif. Siapa yang di sini pas begadang, itu biasanya detak jantungnya itu meningkat, dan kita lebih alert ya, karena tubuh mencoba untuk meningkatkan detak jantung dan meningkatkan vasokonstriksi atau kekakuan pembuluh darah kita. Dan itu jika dilakukan secara kronis bisa berdampak. Yang keempat, jika kita nyeri hebat atau ada infeksi akut, ini biasanya tubuh akan mengaktifkan respon fight or flight. Nah, tensinya pun biasanya naik. Sama kalau kita dicubit tiba-tiba, kita kan naik pitam gitu. Ini juga biasanya diikuti dengan peningkatan tensi. Yang terakhir, yang kelima, obat-obatan tertentu. Seperti apa? Obat nyeri, seperti NSAID, kemudian dekongestan, steroid. Meskipun sering dianggap remeh, tapi ternyata bisa memicu hipertensi akut atau peningkatan tensi secara mendadak. Yang mau saya highlight adalah
Bukan cuma makanan asin doang ya yang menjadi penyebab tensi naik, tapi kelima hal di atas bisa menyebabkan tensi naik secara mendadak. Lalu, gimana mencegahnya dan kapan kita harus waspada? Pertanyaan sekarang, apakah kita harus panik kalau tensi naik mendadak? Jawabannya tergantung, nggak selalu. Tapi jangan juga diabaikan. Paling gampang, kalau tensimu di atas 180/110, tapi nggak ada gejala sama sekali, biasanya cukup ditenangkan aja. Minum obat yang diresepkan dokter kalau dapat, dan dimonitor ulang 1 jam kemudian. Jika tensinya udah turun, ya sudah. Tapi kalau setelah 1 jam tensimu naik, makin naik, segera ke IGD. Nah, yang kasus kedua, kalau tensi tinggi disertai gejala kayak nyeri dada, sesak nafas, pandangannya kabur, bicara pelo, lemah separuh badan, nah itu tanda hipertensi emergency. Jadi itu harus ke IGD saat itu juga, karena jika kamu menunda itu meningkatkan resiko morbiditas dan mortalitas, alias resiko kematian juga cukup tinggi. Intinya, tensimu itu bisa naik tanpa permisi dulu ke kalian. Tapi dengan gaya hidup sehat dan pemantauan rutin, sebenarnya kalian bisa mengendalikan sebelum terlambat. Nah, kalau kalian pernah mengalami kenaikan tensi mendadak secara tiba-tiba, tolong komen di bawah, kita diskusi. Siapa tahu pengalaman kalian bisa dijadikan pelajaran untuk viewer di sini. Semoga bermanfaat ya. Udah paham kan?